Puji Tuhan, saya sangat senang sekali diberikan kehormatan, kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, barangkali yang pertama kali. Dan terima kasih kepada seluruh pengurus majelis dan juga gembala yang memberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Ya, nama saya Pendeta Berbastian Kabupaten, tinggal di Bekasi dan juga mengembalakan jemaat, sekaligus juga ketua Kepala Tinggi Perikatan Rasul Indonesia Bekasi. Sudah menikah, istri saya bertambunan dari Gora, artinya ya diberikan baru tambunan, gitu ya, dan punya anak dua. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeskiel pasal 33. Yeskiel pasal yang ke-33. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai ayat 11 sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Yeskiel pasal 33 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11. Saya akan membaca, Bapak Ibu bisa mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, dan kau berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggungkan atas kami, dan karena itu kami hidup, kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Puji Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini adalah Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Tema ini diambil dari ayat ke-11b yang berkata demikian, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Kitab Yeskiel inilah kitab. Tema besarnya itu adalah kesucian dan keagungan dan sekaligus juga hukuman bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan tema ini, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah menghendaki supaya orang fasik itu, supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Dan ketika saya baca secara keseluruhan kitab Yeskiel ini, apa yang melatar belakangi sehingga Tuhan berkata demikian kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeskiel? Ternyata bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan pada saat mereka ada di pembuangan di Babel. Mengapa mereka dibuang di Babel? Itu adalah bentuk disiplin dari Tuhan kepada mereka. Karena mereka sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah melanggar firman Tuhan. Mereka kembali kepada penyembahan berhala. Mereka melakukan penindasan. Mereka tidak hormat lagi kepada orang tuanya. Masih banyak dosa-dosa yang lain yang dilakukan orang Israel pada saat itu.
Yesekiel seorang nabi yang artinya menguatkan. Yesekiel diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang pada saat itu mereka melakukan dosa, kejahatan. Mereka disebut sebagai orang fasik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya tidak layak disebut kepada bangsa Israel sebagai orang fasik. Orang fasik itu pengertiannya secara umum berarti kalau dalam kekristenan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Maka itu disebut sebagai orang fasik. Tapi apakah bangsa Israel pada saat itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Tentu mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi mengapa Alkitab mengatakan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik? Fasik juga menunjukkan apa? Itu menunjukkan suatu kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Itu tadi yang saya sampaikan, itu penyembahan berhala. Dosa yang mereka lakukan penindasan, kebohongan, dusta. Bahkan mereka tidak lagi menghargai, menghormati hari Sabat. Itulah kondisi pada saat Yesekiel melayani bangsa Israel. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan supaya bangsa Israel ini bertobat kembali kepada Tuhan? Ada 3 hal yang mau kita perhatikan menjadi pembelajaran buat kita hari ini. Dari Yesekiel ketika dipanggil Tuhan menjadi nabi, umurnya masih muda, umurnya masih 30 tahun, tapi sudah diputus untuk melayani bangsa Israel. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dari ayat ini kita bisa melihat bersama-sama. Untuk menyampaikan berita kabar baik, berita Injil itu, tentu yang pertama kita harus mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa Israel? Itu yang pertama. Kalau kita perhatikan ayat ke-8 dan ayat yang ke-9, saya ulang membaca, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dikatakan demikian, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya mereka bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Dari ayat ini kita lihat bersama-sama, Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan menghendaki kehidupan, bukan kematian. Sekali lagi, Tuhan menghendaki kehidupan, bukan kematian. Orang fasik yang tidak bertobat, orang fasik yang tidak berbalik kepada Tuhan, Alkitab mengatakan mereka akan mati. Dalam Alkitab itu ada 2 kata mati, satu thanatos, satu istilah nekros. Nekros itu istilah 2 yang berbeda. Thanatos berarti mati secara fisik. Dari nekros itu mati secara rohani. Di antara yang kedua itu yang mengerikan adalah nekros, itu mati rohani. Artinya tidak memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. Itu mati rohani. Nah, kalau orang seperti ini berarti sudah hidup di luar Kristus, sudah hidup di luar firman Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa firman, tanpa Allah, tanpa iman. Mati rohani. Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tidak menghendaki demikian, makanya Yesekiel diutus oleh Tuhan supaya menyampaikan berita kehidupan, supaya mereka jangan mengalami namanya kematian, karena kematian itu sangat mengerikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau membaca nanti di kitab Efesus pasal yang kedua secara keseluruhan, di sana ada 2 dibagi. Yang keadaan manusia, yang pertama manusia di luar Kristus, yang kedua manusia di dalam Kristus. Yang menyampaikan manusia di luar Kristus dikatakan tanpa Allah, tanpa iman, tanpa Kristus akan dihukum binasa. Tetapi dilanjutkan lagi, orang yang sudah ada di dalam Kristus berarti mereka beriman, memiliki pengharapan, mereka akan mengalami perubahan, mereka lepas daripada
mereka bebas dan diberikan kemerdekaan dari penghukuman itu karena mereka sudah ada di dalam Kristus. Barang siapa yang sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka bebas dari segala hukuman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama dengan firman Tuhan yang katakan pasti atau harus mati di ayat 8a. Maka Tuhan menuntut Yesekiel untuk memperingatkan orang jahat supaya bertobat dari hidupnya. Di ayat 11 yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan saya ulang lagi dikatakan, firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Bertobatlah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari pasal ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 ini, lalu saya perhatikan ada kata yang diulang-ulang sampai 6 kali, yaitu bertobatlah atau pertobatan. Dan juga kata yang berhubungan dengan itu, peringatkanlah. Berarti ini sesuatu yang serius pada saat itu, sesuatu yang harus sungguh-sungguh dikerjakan, dilakukan, diberitakan oleh Yesekiel. Maka saya mengatakan sesuai dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghendaki namanya kematian, tetapi Tuhan menghendaki adalah kehidupan. Seperti apa dikatakan oleh Rasul Petrus di 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun tidak ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah kehendak Tuhan, supaya jangan ada yang binasa, supaya mereka berbalik dan bertobat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenyataannya kalau hari-hari ini kita lihat, apakah semua orang diselamatkan? Apakah semua orang bertobat berbalik kepada Tuhan? Tentu tidak. Kalau mereka binasa, akhirnya mati secara rohani, mereka di luar Kristus, apakah itu kehendak Tuhan? Tentu bukan. Itu kehendak dirinya sendiri. Karena kehendak Tuhan supaya mereka diberikan kehidupan yang kekal. Manusia harus sadar bahwa manusia semua telah berbuat dosa. Itu yang dikatakan oleh Paulus di kitab Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu lanjutkan di Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, berarti kematian yang kekal. Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi bagi umat manusia. Tuhan menghendaki supaya setiap orang datang kepadanya, percaya, supaya dia memperoleh kehidupan. Ini hal yang pertama yang kita perhatikan di ayat 8 ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat yang kedua. Hal yang kedua di ayat ke-9. Kalau kita perhatikan ayat ini, kalau Tuhan menghendaki kehidupan bukan kematian, dan itu yang harus diberitakan oleh Yesekiel. Itu hal yang disampaikan oleh Yesekiel. Lalu siapa yang akan pergi menyerukan itu? Siapa yang akan pergi untuk melakukan itu, mengerjakan itu? Maka Tuhan mempersiapkan Yesekiel. Mari kita perhatikan ayat ke-7 berkata demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Hai anak manusia. Siapa yang dimaksud dengan anak manusia? Adalah Yesekiel. Yang tadinya arti dari Yesekiel itu menguatkan. Jadi sesuai dengan namanya, Israel dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi penjaga bagi kaum Israel. Ada kata penjaga. Kalau kita mengingat kata penjaga, apa yang kita pikirkan? Penjaga itu banyak. Penjaga rel kereta api, atau penjaga keamanan, security, atau penjaga rumah, yaitu gubuk atau anjing.
dan penjaga-penjaga yang lain yang pasti tugasnya menjaga. Dan di sini Yeskiel ditetapkan oleh Tuhan menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Tidak mudah Bapak Ibu kasih Tuhan menjadi penjaga bagi kaum Israel, karena kita tahu Israel adalah orang yang keras terkuk, keras kepala. Kalau kita membaca dari kitab Samuel, Tawari, raja-raja, bagaimana bangsa Israel pada saat itu memiliki iman yang temporal. Hari ini bertobat, besok kumat. Setelah didisiplin oleh Tuhan dengan segala cara Tuhan menghukum mereka kalah dengan peperangan. Akhirnya mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan lagi. Akhirnya Tuhan mengasihi, membela mereka, Tuhan berperang buat mereka. Mereka menang. Setelah mereka menang, tenang semuanya. Dan lama kemudian mereka melakukan kejahatan lagi, mereka melakukan penyembahan berhala lagi, mereka kembali dari kehidupan yang lama. Mereka berteriak lagi kepada Tuhan, berulang-ulang seperti itu. Mereka memiliki iman yang temporal. Tuhan tidak pernah berhenti untuk menegur mereka. Dan banyak nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menegur mereka. Salah satunya adalah Yeskiel. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menyuarakan, memberitakan kehendak Tuhan yang tadi supaya kehidupan bukan kematian, maka Tuhan mempersiapkan penjaga namanya Yeskiel. Tuhan menetapkan penjaga untuk melakukan kehendaknya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentu kalau kita melihat menjadi penjaga itu sepertinya sederhana, tapi ketika melakukan itu tidak sesederhana itu. Ada tanggung jawab, dituntut tanggung jawab dari Yeskiel. Luar biasa. Mengapa? Yeskiel menjadi penjaga itu. Berarti pada saat itu kondisi bangsa Israel yang harus diawasi, yang harus diperingati, yang harus terus disampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang membuat mereka berubah. Kita perhatikan, ada tanggung jawab Yeskiel, dan tanggung jawabnya buat dirinya sendiri, dan tanggung jawabnya untuk orang lain. Tanggung jawab bagi diri sendiri dikatakan di ayat yang ke-7b, dikatakan, bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Tanggung jawab Yeskiel adalah mendengarkan firman dari Tuhan. Mendengarkan firman dari Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itulah yang akan diberitakan, yang akan disampaikan berita pertobatan. Setelah tahu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu disampaikan, dikatakan, peringatkanlah mereka, peringatkanlah bangsa Israel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Petrus di dalam khotbahnya perdana di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itu seruan pertobatan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa Israel pada saat itu. Bertobatlah. Mengapa? Karena Petrus sudah mendengar firman dari Yesus, sudah belajar mendengar firman dari Yesus selama 3,5 tahun. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka tiap hari, bahkan tiap saat mendengar firman. Firman Tuhan itu mengubah pikiran mereka, mengubah mindset mereka, mengubah hati mereka, mengubah setiap tindakan mereka. Sekalipun dalam proses mendengarkan firman Tuhan pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Di antara murid itu ada yang menjadi pengkhianat, Yudas Iskariot. Tapi kalau kita lihat Petrus adalah seorang yang sangat vokal di antara murid-murid yang lain, bahkan seorang yang sangat berani di antara murid-murid yang lain. Tetapi kita lihat sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali.
Beda dengan Yudas. Yudas tahu firman Tuhan tapi tidak bertobat. Petrus tahu firman Tuhan, ketika dia salah dia ingatkan kesalahannya. Dalam penyangkalan akan Yesus dia bertobat dan menangis di hadapan Tuhan. Dan pertobatan itu membawa perubahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan setiap kita sudah memperoleh kehidupan, bukan kematian. Amin. Dan setiap kita dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi penjaga. Dalam konteks ini Hezekiel penjaga bagi kaum Israel. Tapi bagi kita hari ini, masa kini, kita juga menjadi penjaga. Kalau kita hubungkan dalam perjanjian lama, Timotius mengatakan kita ini adalah diakonos-diakonosnya Tuhan, pelayan-pelayannya Tuhan. Kita inilah hamba Tuhan, kita inilah pelayan Tuhan yang berfungsi sebagai penjaga. Siapa yang harus kita jaga? Kalau kita mau menjadi penjaga, siapa yang harus kita jaga? Yang pertama yang kita harus jaga adalah keluarga kita. Amin. Suami harus menjaga istrinya, jangan sampai diambil oleh orang lain. Istri harus menjaga suaminya, jangan sampai diambil orang lain. Artinya harus menjaga kesucian di dalam rumah tangga, memelihara kesucian dalam rumah tangga, memelihara hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan dalam keluarga. Karena itulah yang mengikat kita, supaya kita tetap dalam satu persekutuan. Siapa yang harus kita jaga? Orang tua harus menjaga anak-anaknya, mulai dari kandungan sampai lahir dan besarnya harus dijaga. Jangan sampai anak-anak ini bertumbuh tanpa pengenalan akan Tuhan. Jangan anak ini bertumbuh menjadi anak yang pemberontak kepada orang tua, yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan. Kita harus menjadi penjaga buat anak-anak kita. Mengapa saat ini banyak orang Kristen anak-anaknya menjadi anak-anak yang nakal? Jangan salahkan anak itu. Barangkali kita tidak bertanggung jawab sebagai penjaga untuk anak-anak kita. Saya sudah melihat banyak kesaksian mereka yang melakukan tanggung jawab sebagai penjaga buat anak-anaknya, menghantarkan mereka kepada kesuksesan, keberhasilan. Mengapa? Karena ada suatu keberanian dari orang tuanya untuk mengatakan tidak kepada hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya kepada firman Tuhan. Itu prinsip hidup. Jangan pernah kita kompromi dengan dunia atau cara dunia di dalam mendidik anak. Saya percaya ketika kita sudah berhasil mendidik anak itu dari usia 1 tahun sampai 5 tahun, maka 6 tahun anak itu akan bertumbuh sehat, bukan saja secara fisik, tapi secara rohani. Maka saya menyampaikan kepada guru-guru sekolah minggu, wajibkan anak itu punya ayat hafalan setiap hari minggu. Dan diulang-ulang disampaikan hal itu, sekalipun dia belum ingat, maksudnya belum mengerti, tetapi suatu saat dia akan ingat. Karena firman itulah yang mengubah hatinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, siapa yang harus kita jaga? Selain dalam keluarga, kita pun ada di komunitas di mana kita akan bekerja, di mana kita akan melayani. Kalau ada orang-orang di sekitar kita jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tidak mau bersekutu, tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani, tidak tertarik lagi dengan persekutuan, lebih sibuk dengan perkara dunia. Tentu kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus memanggilnya, menegurnya dengan tepat mata, seperti firman Tuhan yang hari ini disampaikan dari kitab Amsal dan juga di Surah Kasih Tuhan. Kita menegur dengan nyata-nyata.
Mungkin ketika kita tegur seseorang, pada saat itu dia terima. Mungkin dia akan sakit hati. Atau mungkin kita akan dipinta katakan dia sendiri tidak bertobat, dia sendiri tidak berubah. Kalau menegur saya, mengingatkan saya, lu dulu yang berubah, baru saya berubah. Itu mungkin bisa terjadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, jika ada di sekitar kita, di jemaat, dia menyatakan diri sebagai orang Kristen, kita juga harus menjadi penjaga. Apalagi gembala sidang, majelis, penjaga bagi jemaatnya. Memberikan makanan rohani itu yang terutama, pasti itu harus dikerjakan, dilakukan. Tetapi juga menjaga bagaimana jemaat itu supaya dihantarkan di dalam pengenalan akan Tuhan. Lalu melihat mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apakah mereka seperti yang kita lihat tampil di gereja, dengan senyum yang manis, dengan sukacita, tetapi di luar sana ternyata dia adalah seorang yang mungkin punya persoalan, masalah, gundah gulana, kecewa dan yang lain, bahkan putus asa tinggalkan gereja karena persoalan masalah yang terus bertubi-tubi. Ya, masalah yang satu belum selesai, sudah datang masalah yang lain. Dia tidak kuat, tetapi gereja tidak hadir pada saat itu, sehingga dia kecewa. Saya pernah melayani seorang pengusaha yang oleh bangkrut, namanya Paulus Amin. Sudah hampir 2 tahun tidak mau ke gereja. Lalu saya tanya, mengapa Bapak tidak mau ke gereja? Saya kecewa dengan pendeta. Apa yang membuat Bapak kecewa dengan pendeta? Ketika saya sukses, ketika saya berhasil, saya datang ke gereja, mereka menghargai saya, menghormati saya, mendapatkan tempat yang paling baik, yang paling duduk, bahkan ditunggu saya sampai datang. Begitu menghormati. Tetapi setelah saya kolej dan tidak punya apa-apa, saya datang hanya dengan motor, bukan lagi di rumah tinggal di rumah mewah, bukan lagi dengan mobil mewah. Sekarang saya tinggal di rumah bedeng. Anak saya tadi jadi tempat yang baik, yang sekolah yang baik, yang mayoritas adalah Chinese di sana. Tapi anak saya sekarang sekolah mereka di SD, dan anak saya diteriak-teriakin Cina miskin dan yang lain sebagainya. Saya sedih hati saya. Kondisi seperti itu saya mengalami dengan istri saya. Yang tadinya saya berbisnis, istri saya belanja di mall dengan uang yang kami miliki, apa yang kami tidak bisa beli. Tapi kondisi sekarang ini kami hanya bisa membeli dari gerobak yang lewat. Dan itu pun istri saya bilang kepada penjual saya itu, nanti kalau sudah keliling balik lagi ke sini ya Mas. Artinya apa? Supaya pada saat pulang itu tinggal sisa, berarti murah untuk dibeli. Lalu dia datang dengan motor yang tidak terkenal mereknya pada saat itu. Tidak lagi dihargai, dihormati dan diterima oleh gereja dengan baik. Dia sangat kecewa tinggalkan gereja. Lebih baik saya berjemaat di rumah dengan 5 gereja. Saya bilang 5 gereja bagaimana? Dia apa katanya? Saya bisa kalau di gereja saya hanya mendengarkan 1 khotbah. Tapi kalau di rumah saya bisa mendengar minimal 5 khotbah. Saya menjadi jemaat RCTI, jemaat ATP, TV saya jemaat ya Indosiar dan televisi yang lain. Dia di situ mendengarkan firman, masih bersyukur mau mendengarkan firman. Lalu anak-anak bagaimana? Saya bacakan firman kepada mereka. Begitu kecewanya sehingga mereka tinggal di rumah sekian lama, hampir 2 tahun. Saya bimbing, saya beritakan firman, saya ingatkan, saya nasihati Bapak Ibu kasih Tuhan supaya kembali kepada gereja. Mungkin kau kecewa dengan pendeta itu, masih ada gereja yang lain yang tidak mengecewakan, yang pasti menerima. Ini salah satu contoh Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus menjadi penjaga orang-orang di sekitar kita. Amin. Harus berani menegur, berani menguatkan. Sekalipun mungkin akan sakit hati dengan kita, tapi firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ada seorang ibu tinggal ibu dan anak, 1 putra, dia sudah janda, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia punya anak sudah besar.
Mulai dari kecil, anak ini menjadi anak yang baik. Tapi setelah menginjak remaja dan dewasa, anaknya nakal yang luar biasa. Segala kejahatan sudah dilakukan, sudah keluar masuk penjara. Para ibu ini karena dia sudah seorang diri, tidak lagi suaminya, dia yang harus menjadi kepala rumah tangga bagi anak ini, menanggung segala kebutuhan anak ini. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, dia tetap sabar menjaga dia tetap sabar menasihatinya, menegurnya. Tapi anak ini tidak berubah. Apakah ibu ini gagal? Ya mungkin pada saat itu dia gagal. Itu bertahun-tahun terjadi. Bapak ibu dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan ibu ini kemudian hari? Anaknya karena sudah melakukan kejahatan yang luar biasa, harus divonis mati oleh hukum pada saat itu. Dia harus dieksekusi, sudah ditentukan kapan dia harus dieksekusi. Ibunya tahu di kota itu kalau ada seseorang yang akan dieksekusi mati, biasanya membunyikan lonceng. Tuh, berarti orang sudah tahu ada yang mau dieksekusi. Hari di mana anaknya akan dihukum mati, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia datang ke tempat di mana lonceng akan dibunyikan. Dia naik ke atas, ke tempat lonceng itu yang besar sekali. Dia ada naik, berusaha untuk naik ke atas. Pada saat anaknya akan dihukum mati, anaknya sudah diikat dan siap akan dieksekusi. Dan sebelumnya harus dibunyikan dulu lonceng itu, tarik dari bawah. Ibu ini peluk itu lonceng yang sangat besar. Dia peluk dengan tangannya, dia peluk. Mengingat anaknya tidak boleh dieksekusi mati. Dia peluk dengan menangis dengan air mata. Tuhan, tolong anak saya jangan dihukum mati, lebih baik aku yang mati daripada anakku yang mati. Saudara kasih Tuhan, ditarik talinya, ini kok susah, ditarik lagi, basah ditarik. Akhirnya ibu ini dibenturkan dua lonceng itu, luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Kepalanya pecah dan mengalirlah darah di tali itu ke bawah. Lalu Al-Bojo melihat ada darah. Ada apa ini? Lalu mereka melihat ke atas, dilihat ibu anak ini sudah mati, sudah tewas dengan berlumuran darah. Diturunkan. Anaknya melihat mamanya berpenuh dengan darah dan mati. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia merangkul ibunya. Ibu, mengapa ibu meninggalkan aku? Dia berteriak-teriak, aku sayang ibu, aku cinta ibu, mengapa ibu meninggalkan aku? Ampuni aku ibu, maafkan aku ibu, selama ini saya tidak mendengarkan perkataanmu, ucapanmu, tapi hari ini saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Melalui peristiwa kematian anak ibunya, di situ terjadi pertobatan. Padahal sudah satu bertahun-tahun peristiwa itu. Artinya seorang ibu yang sangat sayang dengan anak sekalipun nakal yang luar biasa, tetap disayangi sampai akhir dari kematian ibu ini, dan anaknya pun bertobat. Mengalami satu perubahan, bahkan dia menjadi pelayan Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri totalitas hidupnya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari cerita ini apa yang kita ambil? Jangan pernah berhenti untuk menguatkan, menasihati, memperingatkan orang-orang di sekitar kita, apalagi itu keluarga kita, anak kita. Amin.
Bapak Ibu kasih Tuhan, ini tugas kita. Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Yeskiel. Demikian juga Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab kepada kita. Yeskiel diberikan tugas kepadanya untuk memperingatkan orang jahat supaya mereka berbalik dan bertobat kembali kepada jalan yang benar. Kalau Yeskiel tidak melakukan tugasnya itu, dikatakan di ayat yang ke-8b tadi, menuntut pertanggungjawaban atas nyawa daripada. Suatu saat kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Pada saat kita menghadiri tahta pengadilan Kristus, disitulah Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Jangan sampai menyesal karena kita tidak menegur orang tua kita, karena kita tidak menegur suami kita, karena kita tidak menegur istri kita, karena kita tidak menegur anak-anak kita, karena tidak menegur orang-orang sekitar kita. Mati di dalam kebinasaan, mati dalam keadaan berdosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kalau kita melakukan hal itu seperti Yeskiel ayat 9 dikatakan, tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya mereka bertobat dari hidup yang jahat itu, tetapi jahat dikatakan ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Kita sudah tegur supaya dia bertobat, tapi dia mati dalam kesalahannya, sudah lepas dari tuntutan itu. Kita tidak akan merasa bersalah. Kenapa dulu saya tidak layani? Mengapa dulu saya tidak injil? Ada seorang mahasiswa, dia satu kos dengan orang lain yang beda agama. Lalu Tuhan mengingatkan kepadanya, karena satu kos orangnya sangat baik sekalipun bukan berbeda agama. Tuhan sudah berkatakan dalam hatinya, layani Injil supaya dia bertobat, supaya dia mengenal Tuhan. Itu sudah ada di hatinya, di pikirannya. Karena murid dia mahasiswa ini, dia menerima pembinaan rohani di kampusnya, di mana pembinaan rohani dikatakan kita harus memberitakan Injil, kita harus memberitakan kabar baik kapanpun, kepada siapapun, dalam situasi apapun, dengan siapapun kita harus memberitakan Injil. Ini yang dia ingat. Tapi seorang mahasiswa ini sudah ada dalam hatinya, nantilah, tunda karena masih lama kami mahasiswa, karena masih lama sama-sama di tempat kos. Apa yang terjadi kasih Tuhan? Tanpa diduga anak ini, temannya itu sakit lalu meninggal tanpa mengenal Tuhan. Padahal kebaikan sudah banyak diberikannya. Dia sangat menyesal. Dia memukul dirinya sendiri. Kenapa saya tidak beritakan firman? Kenapa saya tidak beritakan Injil? Dia mati dalam kebinasaan. Sudah menyesal. Tidak artinya orang yang sudah mati. Artinya setiap ada kesempatan, kapanpun itu, jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil, memberitakan firman. Amin. Saya sebagai pimpinan sekolah tinggi teologi, tentu saya mempersiapkan penjaga-penjaga yang akan memberitakan Injil. Semester 1 sampai semester 3 mereka belum wajib untuk menginjil, tapi semester 3 mereka sudah harus menginjil. Mereka praktek pelayanan lapangan. Di gereja itu adalah pelayanan tambahan, tapi yang terutama, yang pertama yang mereka lakukan adalah pergi untuk memberitakan Injil kepada siapapun, kapanpun. Beritakan Injil. Maka mereka dipersiapkan dengan 4 SKS, bahkan ada lagi pelatihan-latihan yang lain supaya mereka terampil memberitakan Injil. Tapi kadang-kadang gereja tidak menangkap misi-misi itu. Karena kita utus kepada mahasiswa satu gereja, tidak perlu satu gereja tertentu. Gereja ini melarang mereka untuk memberitakan Injil. Mengapa dilarang? Karena ketakutan. Engkau hanya 6 bulan di sini. Kalau kau pergi, nanti gereja ini dibakar. Sehingga 2 bulan mereka tidak ada laporan dalam penginjilan. Ada apa? Kami dilarang untuk menginjil. Karena ketakutan gereja itu akan dibakar. Yang kedua, kami kalau keluar pun, kalau ibu gembala yang dampingi, pak gembala yang dampingi, supaya katanya kami hati-hati untuk bicara. Setelah saya mengetahui demikian, saya tarik mahasiswa itu.
Saya pindahkan ke gereja lain yang menerima penginjilan. Untuk apa mendirikan sekolah teologi? Kalau hanya gelar sarjana, magister teologi, doktor teologi, tapi tidak pernah melakukan kehendak Tuhan, yaitu supaya memberitakan kehidupan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan itu misi yang Tuhan taruh selama saya masih hidup. Harus persiapkan penjaga-penjaga. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama di akhir renungan ini. Saya menyampaikan menjadi satu perenungan bagi kita. Siapa orang lain yang harus kita jaga? Adalah keluarga kita, anak kita, orang-orang sekitar kita, gereja kita. Tetaplah beritakan Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Karena kalau hamba Tuhan takut untuk menegur dosa dari jemaat tertentu. Mengapa demikian? Karena jemaat itu salah satu majelis, jemaat itu perpuluhannya banyak. Ya, kalau ditegur nanti dia tersinggung, kalau datang lagi minggu depan maka perpuluhannya hilang. Sehingga kompromi, tidak berani untuk menegur. Tentu kita tidak harus menegur di depan mimbar seperti ini. Tadi firman Tuhan mengatakan menegur dengan empat mata. Kalau sudah ditegur dengan empat mata tidak berubah, kita serahkan kepada pembaca lisan. Kalau pembaca lisan tidak mau berubah lagi, serahkan kepada jemaat. Bahkan Alkitab katakan serahkan kepada Tuhan. Wow, jangan terjadi hal seperti itu. Tuhan. Hal yang terakhir dari firman Tuhan hari itu mengingatkan kita. Satu ilustrasi yang menjadi penutup firman Tuhan hari ini. Ada seorang mahasiswa pergi pelayanan penginjilan, lalu dia menemukan seorang wanita pengasusila yang profesinya adalah menjual diri untuk mendapatkan uang. Mahasiswa ini layani, injili, sampai hari dia bertobat menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, dan dia mau bertobat. Lalu diajak datang ke gereja, untuk beribadah ke gereja, buat perjanjian. Saat hari Minggu, anak mahasiswa ini datang ke gereja, datang untuk menjemputnya, membawanya ke gereja karena masih malu. Ini kenyataan dalam mahasiswa kami. Setelah dibawa ke gereja itu, rasanya sudah dalam terlambat, udah nyanyi-nyanyi, baru dia hadir, lalu duduk. Dan dia berteriak dan nyanyi, dia menangis. Dia ikut ibadah. Dia sangat diberkati dengan ibadah pada saat itu. Dia sangat ditegur dengan firman Tuhan pada saat itu. Tapi apa terjadi setelah selesai ibadah? Gembalanya menegur dia. Dia bilang, "Ayah, kenapa kau bawa perempuan itu ke sini? Kamu tahu gak itu adalah wanita yang tidak baik-baik, sudah terkenal di lingkungan ini. Apa nanti kata jemaat, apa kata orang lain? Hari ini bukan jangan bawa lagi." Anak ini kaget. Bukankah gereja itu adalah tempat untuk berdoa supaya dibenarkan? Amin. Amin. Ketika wanita ini mendengar kebenaran, dia lari tinggalkan gereja. Bukannya dibina, diarahkan. Luar biasa proses. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan ini menjadi pembelajaran buat kita. Ada 3 hal. Yang pertama, kehendak Tuhan adalah memberi kehidupan, bukan kematian. Dan yang kedua, supaya kehendak Tuhan itu bisa dinyatakan sehingga banyak orang datang kepada Tuhan, maka Tuhan memilih penjaga, yaitu Hezekiel, penjaga bagi kaum Israel. Lalu yang ketiga, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Hezekiel untuk memperingatkan dan menyampaikan firman Tuhan. Dan ini juga bagian tanggung jawab kita di masa sekarang ini. Amin.